Pertemuan ASEAN Finance Minister and Central Bank Governors AFMGM kedua dihadiri oleh para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dari 10 negara ASEAN. Selain itu, sesuai dengan ASEAN Leaders Statement on the Application of Timor-Leste for ASEAN Membership in November 2022, ASEAN turut mengundang Timor-Leste untuk berpartisipasi sebagai pengamat. Tidak hanya itu, rangkaian pertemuan AFMGM ini juga akan dihadiri perwakilan dari 6 organisasi internasional, yaitu Asian Development Bank, ASEAN Plus 3, Macroeconomics Research Office, International Monetary Fund, Financial Stability Board, Bank for International Settlement, dan World Bank, serta mitra strategis, yaitu Australia dan European Union. Pertemuan ini diadakan di Jakarta pada tanggal 22 sampai dengan 25 Agustus 2023. Pertemuan yang menjadi pertemuan penutup ini akan menegaskan perwujudan komitmen dan kolaborasi untuk menjaga stabilitas ekonomi kawasan. Selamat malam saudara, bertemu di Titik Pandang bersama saya Masih Sertarigan. Beberapa waktu yang lalu ini para Menteri Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral bertemu dan apa hasilnya, apa targetnya kita bahas pada malam hari ini bersama Bapak Parjiono, staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kemenkyu. Selamat malam. Selamat malam Mbak Ilona, terima kasih. Mbak Mesa, Pak Rudi. Ya, dan saya juga menyapa ada Bapak Rudi Brando Huta Barat, Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia. Selamat malam. Selamat malam, salam sehat semua Pak Diono dan pemirsa sekalian. Salam sehat semua. Beberapa hari yang lalu sudah ada pertemuan begitu ya antara Bank Sentral dengan Kementerian Keuangan. Tentu banyak pertanyaan dari masyarakat. Apa makna pertemuan tersebut dan apa hasil pertemuan dari AFMGM yang kedua kalinya sebagai keketuaan ASEAN di Indonesia. Lalu kemudian apa kesepakatan yang mungkin sudah dicapai sebagai gambaran, mungkin ke Pak Parjiono terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Selamat malam pemirsa. Jadi pertanyaannya banyak, tapi saya tidak akan menjawab semuanya mungkin ya. Satu-satu aja. Ya, ini dari bagian rangkaian dari keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023. Kalau kita lihat kerangka besarnya, itu ada 3 pilar di ASEAN. Yang pertama pilar politik dan keamanan, kemudian pilar ekonomi, dan ketiga sosial budaya. Nah, kami itu Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan juga OJK mengerjakan kerjasama di bidang keuangan. Nah, di situ ada 3 area di bidang keuangan. Yang pertama itu pemulihan dan pembangunan kembali, yang kedua digital ekonomi, kemudian yang ketiga ada area sustainable financing. Nah, dari yang pertama yaitu pemulihan dan pembangunan kembali, ini tentu relevan dengan kondisi saat ini ya. Semua negara global ya, dan juga tentunya ASEAN baru saja selesai, tapi sakitnya belum selesai menghadapi krisis atau pandemi COVID ya, 3 tahun berturut-turut. Tentu ini ada dampaknya kepada ekonomi. Kemudian tentu semangat kita dengan Bank Indonesia, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral akan menavigasi bagaimana ASEAN keluar atau melewati masa sulit ini, dan itu pun ditambah dengan kondisi global saat ini ya kan, yang sulit. Artinya yang pertama ini tanda-tandanya tensi geopolitik yang semakin tinggi, kemudian ada fragmentasi, kemudian juga suku bunga yang tinggi, inflasi tinggi. Ini apa maknanya? Kalau suku bunga tinggi, inflasi tinggi, tentu biaya pendanaan juga akan mahal, terutama bagi negara berkembang. Nah, kemudian dari background ini, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral telah sepakat kemarin untuk secara bersama-sama membuat bauran kebijakan makroekonomik dalam rangka menavigasi ASEAN. Kemudian yang kedua, sepakat untuk adanya kebijakan yang terkoordinasi antara negara-negara ASEAN. Nah, ini kemarin sudah ada kesepakatan juga bahwa estimasi pertumbuhan di ASEAN ini kan diperkirakan 4,6 tahun ini. Tentu ini lebih tinggi dari global yang diperkirakan hanya tumbuh 2,8%. Nah, ini apa maknanya? Kan sering kita lihat ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Ini akan kelihatan di sana bahwa Indonesia mampu menavigasi sebagai epicentrum of growth di global, khususnya bagi ASEAN. Nah, tentu dari 3 area tadi
khususnya kemudian kalau saya boleh cerita dari yang recovery atau pemulihan dan pembangunan kembali, ada area-area kerjasama misalnya kesehatan dan keuangan, yang ini juga berdasarkan pengalaman kemarin, krisis dari sektor kesehatan berdampak kepada semua ekonomi, sendi-sendi ekonomi. Ini harus diperhatikan. Yang kedua, ada kerjasama pajak dan kepabeanan, terutama ini untuk mendorong investasi, membuat ASEAN sebagai destinasi investasi yang menarik. Dan kemudian yang juga tidak kalah menariknya adalah di kepabeanan untuk memperlancar arus barang dan jasa di ASEAN. Dan tentunya ada juga yang ketiga, kerjasama di pembangunan infrastruktur. Ada kesepakatan di sana, nanti saya bisa ceritakan lebih detail. Dan yang keempat, kerjasama di dalam penanggulangan bencana. Nah, ini yang area pertama ya. Area kedua itu digital ekonomi. Tentu nanti dari Bank Indonesia ada porsi tersendiri dalam berlancar transaksi dan pembayaran, tapi dari kami di Kementerian Keuangan ini lebih kepada bagaimana UMKM atau usaha kecil lebih ditingkatkan literasinya dan inklusi keuangannya. Kemudian yang sistem keuangan yang berkelanjutan di area ketiga ini, dari sisi keuangan kita berusaha, dan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN sepakat untuk memobilisasi pendanaan hijau untuk pembangunan untuk mendorong transisi energi di Indonesia, di ASEAN untuk lebih rendah karbon. Kira-kira itu maknanya. Banyak sekali ya Pak, ternyata ya, karena hasil... pertanyaannya juga banyak. Oh iya, tapi banyak sekali yang kita jadinya penasaran bagaimana hal tersebut dapat terrealisasi setelah ada keketuaan ASEAN yang dipegang oleh Indonesia begitu. Nanti saya lanjutkan lagi ke Pak Parjono, sekarang saya ke Pak Rudi. Kalau dari Bank Indonesia sendiri tadi memang sudah di spill ya, saya sebutnya bahwa ada soal transaksi digital di sana. Nah, kalau dari Bank Indonesia sendiri, apa yang sudah dirangkum dari hasil pertemuan kemarin Gubernur Bank Sentral di ASEAN dan juga Kementerian Keuangan? Apakah ada poin-poin tertentu yang dibawa oleh Bank Indonesia untuk diimplementasikan di negara ASEAN? Ya, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Iloni. Jadi dari sisi Bank Sentral, dari sisi Bank Indonesia, kita setting tone terhadap 5 agenda prioritas di dalam keketuaan ASEAN kali ini. Yang pertama adalah kita setting tone untuk menekankan pentingnya bauran kebijakan di dalam pengendalian kebijakan makro. Apa yang saya maksud dengan kebijakan bauran kebijakan adalah saat ini dinamika ekonomi itu mempunyai masalah multidimensi dan sangat kompleks. Oleh karena itu, kebijakan moneter misalnya tidak bisa hanya menggantungkan pada satu instrumen saja, suku bunga, tetapi harus menggunakan berbagai tools yang ada untuk memastikan bauran kebijakan itu tidak saja bisa mendukung pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga stabilitas. Itu pertama, menekankan pentingnya bauran kebijakan. Kemudian kedua adalah menekankan bagaimana penggunaan mata uang lokal itu dalam transaksi di negara ASEAN. Ini menjadi penting karena transaksi perdagangan yang selama ini digunakan di ASEAN itu 90% dalam US dollar. Kenapa harus dalam US dollar? Kita mendorong agar menggunakan lokal currency di dalam transaksinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, agenda prioritas yang kita tekankan di dalam agenda keketuaan adalah bagaimana mengkoneksi sistem pembayaran di negara-negara ASEAN. Jadi kita mencoba koneksi antara negara-negara ASEAN itu menjadi lebih padu dan terintegrasi. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah masalah inklusi. Jadi kita ingin meskipun pertumbuhan itu tinggi, tetapi itu merata, gitu ya. Jadi tidak saja di pertumbuhan yang tinggi, tapi juga semuanya bisa menikmati kue tersebut, khususnya kepada kelompok yang seringkali terpinggirkan, misalnya UMKM, youth dan wanita. Untuk memastikan itu, maka kita menginginkan pertumbuhan yang inklusi agar jangan sampai memastikan no one left behind, gitu ya. Nah, 4 agenda tadi terus dilengkapi dengan agenda kelima, yaitu kita ingin memastikan kelompok kerja yang ada di dalam ASEAN itu kita revisiting lagi, kita tinjau kembali apa tugas-tugasnya sehingga bisa memenuhi apa yang keempat yang kita agenda itu yang sudah kita jabarkan tadi, sehingga mereka bisa mengimplementasikannya itu dengan baik dengan kondisi yang semakin berkembang sekarang. Jadi kita meyakini dengan setting tone dengan 5 agenda prioritas tersebut, maka kita meyakini bahwa untuk tema keketuaan ASEAN Matter Epicentrum of Growth, maka
kita akan meyakini bahwa ASEAN akan menjadi epicentrum of growth dengan 5 agenda prioritas dari Bank Sentral tersebut. Begitu, Mbak Ilona. Saat 5 agenda prioritas itu dibawakan, apakah suara kita, suara Indonesia sudah terwakilkan semua, sudah diiyakan semua oleh anggota ASEAN? Pasti. Jadi kita dengan Kementerian Keuangan ada beberapa cara untuk meyakinkan kelima agenda tersebut bisa terjadi. Pertama, BI dan Kementerian Keuangan menyusun argumentasi yang kuat kenapa agenda itu perlu, kan gitu. Kita membuat suatu argumentasi bahwa kelima agenda prioritas itu tidak saja penting bagi Indonesia, tetapi penting bagi negara anggota, tapi juga penting bagi kawasan. Jadi itu yang kita lakukan, dan setelah berdialog, diskusi, dan rasanya mereka paham dengan hal itu, makanya di dalam kemarin, di hari Jumat tanggal 25 Agustus, itu sudah di-endorse oleh prinsipal, jadi di-endorse oleh semua Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral di ASEAN. Oke, baik. Kalau dari penjelasan narasumber saya ini, saudara, tampaknya apa yang disampaikan kemarin pertemuan antara Kementerian Keuangan dan juga Bank Sentral di negara ASEAN, positif sambutannya, tetapi apa tindak lanjutnya, apakah kita bisa mengimplementasikannya dan sukses ke depan? Jangan kemana-mana, saudara. Titik Pandang akan segera kembali. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saudara, tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya banyak yang dibahas itu berkaitan dengan kondisi saat ini ya Pak. Misalnya kemarin di pandemi COVID-19 semua tampak gelisah, kemudian pertumbuhan ekonomi juga tidak terjaga. Tapi Indonesia saat itu cukup sukses lah ya, bisa disombongkan begitu ya dalam forum pertemuan Kementerian Keuangan dan juga Gubernur Bank Sentral begitu. Tapi begini Pak, dari yang tadi sudah dijelaskan, ada 13 pilar dari Kemenkyu, kemudian Bank Indonesia ada 5 begitu. Nah, pertemuan ini kan merupakan pertemuan lanjutan yang tujuannya untuk memantau dan memperbarui perkembangan berbagai capaian dalam Priority Economic Deliverables (PED) gitu. Nah, bisa dilanjutkan apa itu PED yang dapat dimengerti oleh masyarakat? Mengapa itu harus ada dan didiskusikan? Kenapa harus kita buat gitu loh Pak? Ya. John. Ya, terima kasih Mbak Ilona. Jadi PED itu kan bahasa Inggris sebenarnya kan, Priority Economic Deliverable ya. Kayak outcome atau hasil-hasil yang diharapkan ini sebagai prioritas, karena memang building, digital economy gitu ya. Ya, ada 3 tadi. Tapi saya akan lebih membahas yang pertama dulu. Misalnya yang kesehatan. Ya, sektor kerjasama keuangan dan kesehatan. Ini kan sudah terbukti kemarin saat terjadi COVID. Ya kan? Ini banyak masyarakat yang sulit mendapatkan akses, atau infrastruktur kesehatan di negara-negara ASEAN ini masih ada gap lah kira-kira gitu kan. Sehingga ini harus dibahas. Gapnya ini dari sisi fasilitas yang tersedia dengan kebutuhan. Yang kedua juga ada anggaran yang tersedia dengan kebutuhan anggaran untuk membangun fasilitas dimaksud. Nah, melihat kesuksesan Indonesia tahun lalu di presidensi G20 kan berhasil mendirikan secara global ya, yang kita sebut Pandemic Fund. Dana pandemik yang didirikan di level global sekarang berada di Trust Fund-nya Bank Dunia, itu berhasil memobilisasi kurang lebih 2 billion US dollar. Ya kan? Ini kemarin sudah di bulan Juli sudah mulai menyalurkan dana kepada negara-negara yang membutuhkan. Nah, ini interoperability ya, sepertinya di kawasan ini menjadi kebutuhan pokok juga. Sehingga mana kita harus bikin forumnya dulu. Selama ini kan belum ada. Ini Indonesia yang pertama menciptakan forum kesehatan dan keuangan di level ASEAN. Terjadi kemarin di tanggal 24 Agustus pertemuan. Nah, Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan ASEAN. Tentunya membahas tadi bagaimana mengadres. Tapi kemudian bahwa tujuan pada akhirnya untuk saat ini belum tercapai untuk mendirikan semacam Pandemic Fund. Tetapi sudah ada kesepakatan akan modifikasi yang saat ini sudah ada, itu ASEAN COVID-19 itu fund akan diperluas menjadi dana pandemi yang untuk tidak hanya COVID. Nah, tapi ini tentu akan diharapkan menurut Indonesia terjadi di tahun depan. Tetapi sekarang sudah ada semangat dulu. Ya kan begitu. Nah, ini yang real, sehingga nanti diharapkan masyarakat ASEAN, tidak hanya Indonesia kan, akses kepada sistem kesehatan juga terlayani. Ini konkretnya seperti itu. Kemudian di sektor perpajakan. Nah, ini kan kita juga harus mulai mengimplementasikan
pertukaran informasi antar negara ASEAN, ya kan? Kemudian kita menerapkan BEPS kalau dalam bahasa kerennya itu kan, Best Erosion Profit Shifting yang sudah disepakati di level global, standar global kita terapkan di ASEAN. Utamanya di antara negara ASEAN jangan saling membalap lah atau racing to the bottom ya, untuk tax, ya kan? Nah ini kan ya untuk menciptakan ASEAN ini sebagai destinasi investasi yang menarik. Nah, kenapa ini penting? Karena utamanya juga investasi yang sektorial kan, akan banyak sektor industri, hilirisasi kita jalan, serapan sehingga tenaga gitu kerja akan banyak terserap, sehingga target kemiskinan kita saat ini kan masih di 9%, ini kan kita akan turunkan serendah mungkin dan secepat mungkin. Masih banyak yang harus perlu diperhatikan. Kemudian di kepabeanan, terutama perdagangan antar ASEAN dan juga ASEAN dan keluar atau masuk, sehingga perlukan kerjasama di sektor kepabeanan. Ada ASEAN nomenklatur dan seterusnya. Nah, kemudian juga kerjasama di bidang infrastruktur, ya kan? ASEAN ini 10 tahun yang lalu, 11 tahun yang lalu mendirikan yang namanya ASEAN Infrastructure Fund, dana pembangunan infrastruktur untuk ASEAN yang akan memberikan pendanaan. Uangnya dari kontribusi semua negara ASEAN. Dan ini dikelola sedemikian seperti perbankan gitu kan, minjam yang kembalikan. Nah, ya kesepakatan tahun ini adalah mereposisi AIF ini ya, ASEAN Infrastructure Fund yang semula memberikan pendanaan infrastruktur konvensional, ini akan lebih kepada pendanaan yang hijau. Tetapi kemudian karena ini sudah pendanaan hijau, diharapkan mampu lebih banyak mobilisasi dana dari pihak ketiga. Bisa kerjasama dengan ASEAN Infrastructure Investment Bank, AIB, bisa dengan MDB yang lain ya, atau KfW punyanya si Jerman, atau bisa yang AFD punyanya Perancis dan seterusnya. Karena kita punya asumsi bahwa dana hijau ini akan lebih banyak di level global, di likuiditas global, dan kiranya kita bisa salurkan melalui infrastruktur. Kenapa infrastruktur penting? Karena dengan menciptakan infrastruktur yang lebih bagus, ini artinya menciptakan ruang tumbuh ekonomi ya yang lebih besar. Kalau perekonomian tumbuh lebih besar, kalau Indonesia ya tidak hanya di level 5%, nanti mudah-mudahan juga bisa segera 6%, sehingga kita keluar dari perangkap negara berpendapatan rendah. Nah, ini hal-hal yang real. Saya tahan dulu di area pertama karena waktunya juga sudah banyak rupanya kan. Silakan. Dan banyak pertanyaan juga. Sebelum saya ke Pak Rudi, tapi saya mau follow up satu Pak, soal perpajakan dan juga kepabeanan. Ketika duduk bareng, semua usul yang disampaikan itu bentuknya seperti apa, lalu kemudian disepakati atau tidak dari masing-masing negara, dan kenapa kita harus bahas itu? Apakah memang selama ini sesama negara ASEAN pun nggak harmonis sampai harus duduk bareng supaya ya itu transaksi mulai dari pertukaran informasi dan juga perdagangan bisa lancar, menguntungkan semua pihak lah gitu. Iya, pertanyaannya cukup cerdas ya. Tapi begini kira-kira. Ya, ASEAN ini kan ekonominya beragam. Ada negara yang berpendapatan rendah, ada Myanmar, ada Laos, ada kemudian Kamboja, kemudian ada negara yang emerging, Indonesia, ada Filipina, ada Thailand, Malaysia, Vietnam sekarang sudah di sana, kemudian juga ada negara berpendapatan tinggi ya, ada Singapura, ada Brunei juga. Tentunya kebijakan fiskalnya akan berbeda. Nah, tetapi kalaupun berbeda, tidak saling harus mendistorsi dengan yang lain. Karena kita akan menciptakan kawasan destinasi investasi di ASEAN. Kan begitu. Nah, untungnya kan di level global itu ada yang kesepakatan di level G20 ya. Apakah ada BEPS, kemudian ada multilateral yang sekarang dalam proses pembahasan. Nah, ini yang sudah disepakati di global kiranya bisa diimplementasikan di level regional. Tadi sudah saya ceritakan yang automatic exchange of information ya. Kemudian yang BEPS ini sudah sepakat di negara ASEAN untuk segera diterapkan, ya kan? Didorong. Dan juga yang ketiga adalah penerapan kalau kita sebut itu bilateral trade pajak bilateral berganda itu ya, untuk menghindari pajak berganda di antara dua negara. Gitu. Meskipun ini levelnya level regional ya, tapi perjanjian bilateral Indonesia Singapura, Indonesia Thailand ini dibuat sehingga tidak ada
pajak ganda antara kedua negara. Ya. Karena kalau kita ngomongin soal pertukaran informasi terutama perpajakan kan sebenarnya sudah lama kita diskusikan, dan sekarang ketika kita jadi keketuaan ASEAN semoga bisa lebih cepat dilaksanakan, karena ini juga banyak diuntungkan ya Pak, nggak cuma ekonomi tetapi juga kita bisa mengejar hal-hal yang tidak lapor pajak dan lain segala macamnya gitu ya. Nanti kan kalau begitu pendapatan negara juga naik ya Pak. Gitu. Saya ke Pak Rudi. Pak Rudi, ngomong soal PEN, salah satu yang jadi fokusnya itu soal digital ekonomi. Well, semua kita sepakat bahwa Indonesia itu pertumbuhan digital ekonominya sangat tinggi begitu, dan kalau dibandingkan negara ASEAN 40% loh kita nyumbang untuk transaksi digitalnya begitu, artinya begitu masif perkembangannya. Nah, apa yang dibawa oleh Bank Indonesia ketika dipertemukan dengan ASEAN dengan yang tadi ya Pak ya, kita ini tetanggaan semua tetapi kesejahteraan masing-masing negaranya berbeda. Lalu bagaimana kita menyampaikan itu supaya ya agendanya Indonesia yang tentunya juga ingin menguntungkan semua negara kawasan begitu dapat terwujud. Jadi nggak cuma semacam kita kasih saran berhenti saja di situ. Silakan. Iya, pertanyaannya bagus sekali. Jadi ketika berbicara masalah digitalisasi itu sebenarnya adalah salah satu key point untuk kita lebih produktif dan efisien. Kalau cita-cita di ASEAN itu untuk menjadi epicentrum of growth, jadi untuk pertumbuhan kawasan menjadi tinggi, maka transaksi perdagangan dan investasi di kawasan itu perlu ditingkatkan. Yeah. Itu. Nah, untuk meningkatkan transaksi perdagangan dan investasi antar kawasan, itu memerlukan perputaran uang yang efisien. Yeah. Ya. Perputaran uang yang efisien itu membutuhkan sistem pembayaran yang efisien. Yeah. Nah, itu. Makanya di dalam digitalisasi kami berupaya untuk agenda konektivitas sistem pembayaran itu menjadi penting. Yeah. Karena apa? Kalau sistem pembayarannya terkoneksi secara lancar, maka dia akan membuat perputaran uang menjadi lancar, perdagangan dan investasi menjadi lancar, dan pertumbuhan ekonomi menjadi lancar. Yeah. Jadi itu yang penting. Kemudian tadi, kalau kita bicara dalam makro, lalu dampaknya kepada masyarakat apa? Yeah, pertanyaannya kan seperti itu. Mbak Ilona, jadi menurut saya salah satu yang konkret, lihat aja sekarang kita itu sudah ada kerjasama KRIS, jadi bukan QRIS ya, KRIS. Ya, itu ya, itu dengan Malaysia, Thailand, dan sebentar lagi dengan Singapura. Kalau dengan Thailand, jadi orang Thailand misalnya jalan-jalan ke Bali, dia menggunakan KRIS untuk membeli UMKM, kan jadi bisa. Jadi itu dampaknya kepada UMKM. Jadi tadi digitalisasi itu tidak saja penting secara makro, tetapi juga penting bagi UMKM. Jadi meningkatkan UMKM, itu satu. Kemudian yang kedua, Mas, sekarang itu pariwisata kita tingkatkan. Nah, sekarang orang bisa berpariwisata makin mudah dia datang ke Indonesia, tidak perlu konversi mata uang dengan currency yang kadang-kadang konversinya tinggi, tetapi dia cukup dengan KRIS saja bisa melakukan transaksi. Jadi tadi geliatnya dari sisi makro tadi, perdagangan dan investasi, tetapi juga dari sisi UMKM, pariwisata. Sehingga apa yang kami sampaikan tadi, digitalisasi tersebut tidak saja penting bagi yang besar, tetapi juga penting bagi UMKM dan yang kecil. Itu konkretnya. Oke, berarti nanti kerjasama misalnya kayak KRIS saja kan yang saya tahu udah bisa digunakan di beberapa negara, kayak Singapura sudah bisa ya Pak? Singapura akan. Dan nanti targetnya berarti semua negara ASEAN? Betul. Oke, baik. Betul. Nanti kita lanjutkan diskusi kita. Bapak-bapak, jangan kemana-mana saudara. Kami akan segera kembali. Ya, diskusi kita malam ini semakin mengerucut, saudara. Kita lanjutkan lagi dengan dua narasumber saya yang sudah siap untuk menjawab pertanyaan lanjutannya. Begitu ya, ke Pak Parjiono begini. Kalau kita lihat dari pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral itu membahas perluasan kolaborasi lintas sektoral dan juga kolaborasi keuangan, kesehatan, dan ketahanan pangan. Tadi soal kesehatan sudah dijelaskan, tapi soal pangan nih Pak, kira-kira. Mengapa kira-kira kita harus mengangkat itu menjadi sebuah prioritas? Apakah ini karena gitu kan kemarin kita juga ada masalah ya soal pangan di Indonesia ini data, dan kita tidak perlu malu mengakuinya bahwa kita belum mandiri untuk memenuhi pangan dalam negeri. Kita masih ada ketergantungan beberapa komoditas impor. Nah, apakah ini juga termasuk supaya negara ASEAN ini saling memenuhi satu sama lain? Jadi kita ya untuk gonjang-ganjing harga komoditas tidak terlalu kena begitu, karena ASEAN-nya sendiri udah kompak.
Silakan. Ya. Langsung nyoba. Terima kasih Mbak Ilona ya. Jadi sebenarnya kerjasama lintas sektor itu ada tiga di dalam kita di keuangan ya, dengan BI tentunya. Yang pertama itu tadi kesehatan, keuangan dan kesehatan. Yang kedua ini keuangan dengan pangan ya. Ini biasanya dengan Kementerian Pertanian. Kemudian karena juga ada istilah energy security ya, tentunya dengan masalah energi. Nah, kalau yang dengan pangan ini tentunya sudah terbukti kemarin. Ini masalahnya lebih kompleks sebenarnya dari itu kan. Waktu terjadi awal-awal perang ya, terutama itu kan beberapa negara menjadi karena rantai pasok pangan ini terganggu, misalnya karena perang dan seterusnya kan. Nah ini negara-negara menjadi sangat protektif, ya kan? Ada yang nggak mau ekspor, ada segala macam lah di sana. Nah, di ASEAN ini kembali sangat beragam dari sisi pangan. Ada negara yang maju tapi pangannya tergantung negara lain. Misalnya kalau kita lihat Singapura misalnya kan. Juga ada negara yang memang penghasil pangan. Kita lihat ada Vietnam, ada Thailand, mungkin Kamboja dan seterusnya. Nah, ini menjadi sangat penting untuk didiskusikan karena di Indonesia juga ini case-nya sama. Pangan ini sangat sensitif terhadap misalnya kita lihat dari sisi inflasi, sering kenakan harga dan seterusnya. Oleh sebab itu menjadi penting Menteri Keuangan harus ikut membahas masalah ketahanan pangan di ASEAN, ya kan? Nah, apa tujuannya dalam jangka pendek? Tentunya kita harus mampu, dan kemarin sudah disepakati sebenarnya di Menteri Keuangan bahwa Menteri Keuangan ini harus mampu mendukung ketersediaan dan keterjangkauan dari harga pangan kan, di ASEAN ini jangka pendeknya begitu. Jangka panjangnya tentunya adalah keberlanjutan dan juga produktivitas sistem pangan di kawasan. Ini menjadi salah satu perhatian Menteri Keuangan yang sudah disepakati untuk disupport. Yang ketiga itu adalah bagaimana keuangan mampu mendanai atau memberikan pembiayaan kepada UMKM dan juga petani kecil yang mereka memang jalur distribusi untuk sektor pangan khususnya di negara-negara ASEAN yang kebanyakan negara berkembang. Dan tentunya yang keempat itu adalah membantu kelancaran rantai pasok pangan di antara negara ASEAN ya, trade facilitation di sana. Ini sudah disepakati untuk didorong di keketuaan Indonesia tahun ini dan sudah berjalan ya kan. Nah, kemudian yang dari sektor energi, ASEAN ini kan sepakat untuk menurunkan karbon ya dalam ekonominya karena kita ketahui kan ini masa terkait dengan perubahan iklim di mana ASEAN ini, negara ASEAN ini berada di fire ring ya, negara yang rentan bencana karena perubahan iklim ya kan. Indonesia sendiri kalau dihitung per tahun bisa ada kerugian 23 triliun. Dari beberapa studi ya, saya percaya itu. Nah, ini harus kita juga tangani khususnya dari pendanaan transisi energi, ya kan? Jadi memikirkan juga bagaimana pembiayaan investasi di transisi energi ini yang bisa ya affordable ya, artinya bisa berjalan di sana. Karena kalau kita lihat tadi kondisi yang diceritakan oleh Pak Rudi, suku bunga tinggi, kemudian inflasi tinggi, otomatis likuiditas juga mahal kan, pembiayaan juga mahal. Nah, bagaimana kita harus mentransisikan energi ini kan juga perlu investasi yang mahal sehingga kita mengusahakan mobilisasi pendanaan transisi ini dan juga mengusahakan adanya konsesionality ya, pendanaan yang konsesional untuk membiayai transisi energi menuju pembiayaan yang hijau sehingga kita juga bisa kerjasama di dalam energi tentunya. Dan semua sudah seia sekata. Iya, kemarin disetujui apa yang disebut ASEAN Taxonomy ya, semacam platform bagaimana investasi di transisi energi ini affordable dan bisa. Nah, saya kira tinggal implementasinya, kerangkanya sudah dibuat di Indonesia dan ini tentunya kita harus jagain tidak hanya putus di tahun ini saat keketuaan kan. Karena banyak keputusan yang ini baru diputuskan dan perlu implementasi. Perlu di follow up terus, perlu ngobrol terus gitu ya Pak. Ini tanggung jawab Indonesia sebagai Indonesia bagaimanapun kan ketua ASEAN ya. Meskipun nanti Jerman sih beda tetapi tetap aja ketua. 37%
ekonomi ASEAN itu Indonesia. Yes, Ya. dan ini menjadi apapun yang disarankan tadi sudah pernah kejadian hal buruk ya Pak, ketika kita tidak mandiri secara pangan, gampang harganya cepat naik turun, kemudian juga inflasi bisa tinggi, nggak cuma di Indonesia ya, beberapa belakangan juga negara lain juga kena gitu. Satu negara bermasalah, semua negara kena. At least sesama negara ASEAN itu kompak dulu aja begitu ya. Jadi untuk dampak buruknya tidak terlalu besar begitu. Saya ke Pak Rudi begini, kalau dari Bank Sentral di Bank Indonesia sendiri saya sebutnya begitu, kolaborasi apa yang dirasa perlu untuk dipererat antar sesama negara ASEAN yang mungkin selama ini belum dilakukan atau mungkin sulit untuk dilakukan malah, silahkan. Ya, Mbak Ilona begini, saya kan di dalam keketuaan ASEAN ini mengikuti dari working committee level teknis, deputis, sampai yang terakhir kemarin di level prinsipal ya, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Khusus di Gubernur Bank Sentral itu ada satu moto atau tagline yang menurut saya menjiwai di dalam seluruh diskusi dari level teknis sampai prinsipal. Yaitu motonya adalah think big, start small, but you have to move fast. Gitu. Jadi kuncinya adalah tadi kita udah berpikir besar nih bahwa kita mengintegrasikan ASEAN dengan menggunakan local currency. Kan seperti itu. Dan kita sudah langsung cash and carry, pada saat itu juga kita MOU dengan Thailand dan Malaysia untuk implementasi, kan gitu. Tetapi kan ini baru MOU, begitu harus diimplementasikan. Pertanyaannya, bagaimana kita mengakselerasikan ini di negara-negara tersebut? Kan begitu pertanyaannya. Nah, di pertemuan Bank Sentral dari prinsipal itu sudah memutuskan untuk mendirikan task force untuk negara-negara yang terlibat di ASEAN tersebut membentuk task force untuk bagaimana mengimplementasikan ide besar tersebut yang kita anggap penting itu di dalam pelaksanaannya. Jadi itu yang kita lakukan ininya. Apa saja yang akan kita bicarakan? Misalnya kalau transaksi antar negara, tentu apa peraturan-peraturan yang dimiliki agar bisa fit kepada penggunaan local currency transaction tersebut. Itu yang pertama. Kemudian kedua, apa fasilitas-fasilitas yang untuk mendorong agar penggunaan local currency tersebut bisa dilakukan dengan cepat. Kemudian yang ketiga, bagaimana monitoringnya, datanya seperti apa. Nah itu yang kita bicarakan semuanya. Jadi kita turunkan bukan saja dari konseptual design, kemudian pointers untuk yang prinsipal, tetapi langsung actualnya seperti apa untuk bergerak. Tadi yang kami katakan move fast tadi yang seperti itu. Nah mudah-mudahan tadi itu bisa tadi secara ini kita akan berupaya untuk tidak saja bekerja dalam dataran konsep, tetapi langsung kita implementasikan ke depan seperti apa. Nah, karena itu penting. Karena di dalam local currency transaction yang kita lakukan sekarang, itu ada leapfrognya. Jadi, kalau sekarang menggunakan local currency transaction, tadi yang saya sebut tadi yang sifatnya tradisional, yaitu katakanlah untuk perdagangan dan investasi. Tetapi sekarang, bukan hanya untuk perdagangan dan investasi, tetapi untuk jual beli surat berharga pun sudah bisa cross border. Itu merupakan menurut saya itu suatu lompatan besar yang tadi yang Mbak Ilona katakan peran digitalisasi. Nah, itulah yang akan kami upayakan untuk kita konkretkan, kita implementasikan di kawasan ASEAN. Kembali lagi, tujuannya adalah agar ASEAN epicentrum of growth. Begitu Mbak Ilona. Iya, mungkin salah satu PR-nya kalau saya ambil contoh di Indonesia, kita ini agak unik ya Pak. Pertumbuhan digitalnya itu masif sekali loh. Padahal infrastrukturnya aja belum merata. Bayangkan kalau infrastrukturnya, pembangunan infrastruktur orang menggapai internet sudah bisa, artinya kan semakin besar lagi. Pun berarti negara-negara ASEAN yang lainnya begitu ya. Indonesia sudah menjadi contoh lah begitu untuk negara-negara ASEAN lainnya bisa menggenjot lebih dalam lagi soal transaksi digital. Tapi begini Pak, yang saya mau tanyakan tadi soalnya saya menarik Pak Rudi, soal bauran kebijakan. Nah, tadi dari Bank Indonesia saya lihat sangat pede untuk mengatakan bahwa yang namanya kebijakan yang nggak cuma satu tapi banyak hal, ada bauran yang bisa kita lakukan. Untungnya buat kita kalau banyak negara ASEAN mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh Indonesia dari Bank Indonesia. Emang untungnya apa sih Pak? Iya, kembali lagi pertama secara konsep dulu Mbak Ilona ya. Jadi saya senang nonton film begitu ya, gitu ya. Sekarang itu film yang kalau remaja itu adalah Avengers gitu ya. Kalau dulu itu film Superman namanya. Kalau Superman itu dia katakanlah
dengan Superman, semua masalah bisa diatasi dengan Superman. Sekarang nggak bisa. Kalau di Avenger itu, karena masalahnya besar, kompleks, yang saya bilang, itu adalah yang menjadi masalah adalah musuh yang besar, yaitu Thanos. Gitu. Yes. Nah, untuk menghajar Thanos itu, nggak bisa seorang superhero aja, tetapi perlu Thor, perlu superhero yang lain, ada Iron Man, Ant-Man, dan lain sebagainya. Nah, itu harus keroyokan untuk menghadapi Thanos tersebut. Nah, sekarang begini, apa manfaatnya bagi negara ASEAN? Kalau tadi negara ASEAN itu stabil seperti itu, maka kan dulu kita sudah lihat pengalaman 97. Thailand batuk, rambatannya kemana-mana. Tapi kalau ini semua tadi mempunyai kesepahaman bahwa pentingnya untuk menjaga stabilitas di kawasan, maka kalau ada gejolak apapun, itu stabilitas kawasan itu terjaga. Dan otomatis itu juga menguntungkan bagi Indonesia, kembali lagi ya, untuk bisa bertumbuh dengan lebih cepat diperlukan stabilitas juga. Iya, stabilitas salah satu contohnya mungkin saudara, kalau misalnya yang namanya masalah pangan kita semua sama, tidak ada kendala, maka harga pangan di pasar juga lebih terjaga, maka uang jajan Anda yang tadinya mungkin sudah ada alokasi-alokasi tertentu itu bisa lebih hemat begitu ya. Kita akan lanjutkan diskusi kita ini, saudara jangan kemana-mana, tetap di Kompas TV. Ya, segmen akhir di Titik Pandang, kita lanjutkan diskusi kita, Pak John. Dari hasil pertemuan beberapa hari yang lalu, begitu ya, dengan Kementerian Keuangan beberapa negara ASEAN, semua negara ASEAN, apakah nanti semua hal tersebut, mulai tadi soal kesehatan, pangan, begitu ya, infrastruktur dan kawan-kawan yang termasuk energi hijau di sana, akan dibawa ke KTT ASEAN sebagai bentuk keseriusannya kita untuk segera diimplementasikan? Iya, tentu. Terima kasih Mbak Ilona ya. Jadi namanya juga tadi prioritas kan, hasil-hasil prioritas dari sisi kesehatan akan dibawa menjadi keputusan leaders yang akan diselenggarakan tanggal 5 dan 6 September ini kan, KTT atau Summit ASEAN. Kemudian yang kedua tentunya adalah yang pangan. Nah, ini juga sangat penting. Kemudian tentunya yang energi transisi tadi menjadi penting. Tetapi kalau saya boleh sampaikan juga bahwa dari setiap keputusan tadi itu kan sangat fundamental dan harus ada implementasi yang berkelanjutan. Ya kan, itu belum selesai, sudah diputuskan tapi belum selesai implementasinya. Kita ingin mengawal semua itu kan. Yang kesehatan kita ingin dibentuk semacam task force yang akan didiskusikan di level teknis. Kemudian ada di deputis dan juga menteri. Tapi yang di level teknis ini tentunya kita berusaha untuk memimpin nanti diskusinya, karena kalau kita lihat, kita bukan meremehkan lau ini kan, ya perlu kita bantu dalam sisi keketuaan, dan kita sudah tawarkan, Indonesia dari Ibu Menteri Keuangan sudah melakukan bilateral meeting dengan Menteri Keuangan Laos, menawarkan kita akan bantu Laos sehingga mana semua yang kita sepakati ini menjadi konkret dan terwujud untuk ASEAN, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, kemudian yang tadi kesehatan tadi ingin ada pandemic fund di kawasan ASEAN dan bisa operasi dengan level global. Di ASEAN Infrastructure Fund kembali tadi saya sampaikan, karena keunikan ASEAN yang sangat beragam ya, ada yang kaya, ada yang menengah, yang miskin, sehingga untuk memupuk dana lagi, mengumpulkan dana ini sulit sekali, ya kan? Karena saya belum punya alokasi anggaran, saya lagi krisis dan seterusnya. Padahal ini kebutuhannya mendesak untuk infrastruktur. Nah, ini perlu waktu di ASEAN. Nah, kemudian dari sisi perpajakan, dari sisi kepabeanan, ini juga setiap tahap ini kita endorse, kita resmikan di level menteri setiap kemajuan dari proses pencapaian di semua level. Oleh sebab itu kembali kita kepada tema utamanya, epicenter of growth, kita perlu membangun ketahanan ekonomi. Jadi prioritas-prioritas tadi baik dari sisi keuangan, dari sisi central bank, ini kan membangun kekuatan ketahanan ekonomi dari segala macam yang kita antisipasi bisa terjadi, apakah krisis pangan, apakah krisis kesehatan, atau krisis keuangan keuangan itu sendiri yang akan berdampak pada ekonomi. Ini kita antisipasi sedemikian rupa, kita ciptakan safeguard
di kawasan, sehingga mana kalau sudah tangguh dan stabil stabilitas tadi sebut, kiranya ruang untuk tumbuh ini makin besar, dan masalah-masalah pembangunan dari pengangguran, kemudian kemiskinan, ketidakmerataan, atau stunting kita juga masih punya, ini akan segera teratasi. Dan mungkin ada satu poin yang perlu kita garis bawahi juga gitu ya Pak John, bahwa dari hasil diskusinya kita ini tadi memang kita ngomong soal ekonomi, politik dan kawan-kawannya, tetapi ternyata yang menarik di sini adalah sesama negara ASEAN yang punya perbedaan kesejahteraan tadi mau saling membantu ya Pak ya, yang sudah agak maju menolong yang mungkin masih menuju maju untuk itu tadi mencapai agenda yang kita harapkan begitu ya. Saya ke Pak Rudi, begini, karena tadi mengatakan transaksi penggunaan mata uang lokal. Indonesia saya lihat sudah dari lama berusaha demikian, salah satunya mengurangi sih lebih tepatnya ketergantungan menggunakan mata uang dolar, karena kalau tergantung sama salah satu terlalu dominan, rupiah fluktuasinya nanti bisa-bisa agak mengagetkan. Bank Indonesia juga repot begitu ya. Nah, sejauh ini memang ini dibawa lagi di pertemuan kemarin, tetapi kan sudah ada ya perkembangan dari kemarin-kemarin. Nah, apakah sudah begitu banyak begitu? Misalnya katakanlah pengusaha yang menggunakan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan antar negara. Ya, untuk penggunaan local currency transaction ini, kalau kita lihat sejak di launching tahun 2018 sampai sekarang, itu sudah meningkat lebih dari 10 kali. Kalau kita lihat di sekitar 2018, transaksinya baru sekitar 340 juta. Tetapi di tahun 2022, itu bisa sampai sekitar 4 billion US dollar, 4 billion lebih. Bahkan sekarang kalau saya lihat data, itu sampai di semester 1 aja udah 3 billion something. Gitu. Jadi menurut saya itu progres. Bukan saja dari sisi nominalnya, tetapi pelaku yang menggunakan transaksi mata uang lokal ini juga sudah meningkat. Tetapi tentu itu masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu kami juga di nasional itu berupaya untuk meningkatkan transaksi tersebut. Makanya kami mencoba nih sounding dengan pengusaha, dengan pelaku usaha, bagaimana manfaat dari local currency transaction tersebut. Kalau saya tanya kepada para pelaku, mereka ada 2 key point yang mereka sampaikan. Pak, dengan penggunaan mata uang lokal ini, paling tidak mata uang itu relatif menjadi lebih stabil. Dan kemudian yang kedua, lebih efisien. Kenapa stabil? Nah, pengusaha itu butuh stabil karena begini, karena intinya dengan menggunakan mata uang yang lain, tidak hanya terpaku pada satu mata uang tertentu, maka itu prinsip 101 finance lah. Jadi jangan taruh telurmu pada satu basket gitu. Nah, harus didiversifikasi. Kalau terjadi diversifikasi, maka volatilitas akan lebih turun. Nah, kalau kita lihat volatilitas mata uang di negara ASEAN itu lebih kecil dibandingkan US dollar. Jadi mereka senang dengan itu. Kemudian yang kedua adalah efisien. Kenapa efisien? Karena dia bertransaksi katakanlah antara Indonesia dengan Malaysia menggunakan rupiah dan ringgit langsung, itu lebih efisien. Itu namanya direct quotation, tanpa perlu tukar dulu ke dalam US dollar, beli US dollar, kemudian jual lagi untuk membeli ringgit. Nah, itu yang membuat dia nyaman. Jadi mereka mengatakan bahwa, Pak, kestabilan dan efisien itu membuat kami ingin menggunakan local currency transaksi tersebut. Tetapi kembali lagi, upaya ini kan perlu disosialisasikan dengan masif gitu ya. Saya terima kasih kepada Kompas nih menanyakan hal itu, bahwa kami juga ingin terus mensosialisasikan itu, dan kami di 10 kementerian dan lembaga akan menyanyikan local currency transaction ini menjadi lagu nasional, bukan jadi lagu satu institusi, tapi semua lembaga ikut, sehingga tadi semua merasa memiliki dan semua ingin meningkatkan transaksi currency lokal ini. Sehingga tadi pertanyaannya adalah menjadikan mata uang lokal sebagai tuan rumah di kawasan sendiri. Untungnya banyak dan pengusaha sudah membuktikan, tetapi pertanyaannya bagaimana dengan negara ASEAN, apakah semua siap untuk mengimplementasikan penggunaan mata uang lokal, Pak? Kembali lagi tadi, think big, start small, but move fast. Jadi
kita memang sekarang ini untuk di ASEAN kita bekerja sama dengan Thailand dan Malaysia. Tapi sama saja dengan dulu dengan Regional Payment Connectivity. Pertama adalah 5 negara dulu, tapi tahun ini Brunei, kemudian Vietnam akan bergabung. Kemudian 2004-2005 sisanya akan bergabung. Jadi kami sudah punya step-step seperti apa, tetapi tadi tahapannya jelas. Dan melihat kondisi dari negara masing-masing, tetapi kita tadi memberi contoh, memberikan sharing, kembali lagi menekankan manfaatnya, sehingga baik secara konseptual dan dia melihat, oh ini implementasinya bagus. Mungkin itu, Mbak Ilona. Oke, kita harapkan bisa cepat diimplementasikan karena sangat menguntungkan sampai ke transaksi dalam negeri, terutama untuk isi kantong masyarakat Indonesia begitu ya, supaya alokasinya jelas begitu. Kalau harga kedelai naik dikit aja, wah udah berapa persen begitu ya pengeluaran rumah tangga yang harus dikeluarkan. Ke Pak Rejiono, nanti KTT ASEAN akan sudah dimulai begitu. Anda punya closing statement apa yang kira-kira dapat jadi pegangan kita optimisme Indonesia di dalam keketuaan ini, tidak hanya sekedar event, tetapi memang ya ini efektif dan menolong ekonomi nasional. Ya, tentu saja leadership. Jadi gini, bahkan global ya, kemarin sudah buktikan presidensi G20, dunia ini membutuhkan leadership. Tetapi leadership ini tidak hanya yang besar, yang kaya, bukan. Tapi leadership yang bisa diterima oleh semua pihak yang berseberangan. Indonesia sudah mampu membuktikan di tahun lalu saat presidensi kan. G20 tetap selamat G20, bukan jadi G19, ya kan? Karena ada konflik dan seterusnya. Nah, ASEAN sedang menghadapi situasi yang sulit saat ini, ya kan, dari pengaruh global, pelemahan dan segala macam tadi, fragmentasi. Indonesia harus mampu menjadi leader yang bisa menavigasi ASEAN keluar dari situasi yang unjuk sulit. Gigi ya Pak. Ya. Nah, epicentrum of growth, target pertumbuhan ASEAN 4,6, jauh di atas 2,8 estimasinya untuk pertumbuhan global. Tahun depan Indonesia juga tadi yang tahun ini Indonesia diperkirakan kan 5,2-5,3% juga menjadi penggerak pertumbuhan, tidak hanya terutama di global tapi juga di ASEAN kita harus menjadi penggerak di sana. Ya kan? Itu di atas pertumbuhan ASEAN. Nah, ASEAN butuh leadership juga ya yang bisa tadi membalance, membuat seimbang ASEAN, ya kan? Jadi karena keberagaman tadi saya lupa untuk bercerita, ada yang di kesehatan itu tantangannya lebih dari sekedar ini ya, besar. Kita membangun kesehatan untuk pooling fund, untuk misalnya pandemic fund, tapi ada yang negara yang merasa sudah mampu tapi saya nggak perlu, kan begitu kan. Silahkan. Baik, kita berharap bahwa banyak PR mungkin di negara kawasan ASEAN yang bisa kita selesaikan bersama-sama asal kompak begitu ya Pak. Meski memang backgroundnya agak beda, ada yang sudah kaya, ada yang menuju kaya begitu, tapi saling membantu asal sesama negara ASEAN pasti bisa terwujud. Semoga semua efektif, terutama ketika Indonesia yang membawa isu itu, begitu ya, supaya dikenang begitu jasa Indonesia. Dan tentu saja yang kita tahu saudara, ASEAN sebagai kawasan ekonomi terbesar kelima di dunia harus menunjukkan lagi taringnya dengan hasil KTT ASEAN nanti. Semoga efektif semua cita-cita dan strategi yang sudah ditetapkan. Saya ucapkan terima kasih ke narasumber saya, ada Bapak Parjono, staf ahli bidang ekonomi makro dan keuangan internasional Kementerian Keuangan. Terima kasih Pak Jon, dan Bapak Rudi Brando Huta Barat, Kepala Departemen Internasional Bank Indonesia. Terima kasih Pak. Terima kasih Mbak Ilona. Sehat selalu. Terima kasih. Dengan demikian saudara, saya menutup titik pandang. Masih Tarigan undur diri. Sampai jumpa.